Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, kerja-kerja kebaikan yang kita usahakan hari-hari dan di majelis ini juga adalah kerja bareng-bareng. Maka karena kerja ini kerja bareng-bareng, tidak ada yang tidak penting dari anggotanya. Yang depan, yang belakang, yang tengah, yang pinggir, yang pojokan, semuanya ini bagian dari kerja. Bahkan kita ini harus punya satu pemahaman, bahkan keyakinan, semua orang iman walaupun tidak seprogram dengan kita, itu adalah bagian yang menguatkan program kita. Karena beliau-beliaunya bahwa la ilaha illallah itu berkahnya merata ke seluruh dunia, sampai orang-orang yang belum iman pun dapat berkahnya, sampai hewan-hewan pun dapat berkahnya, sampai benda-benda mati pun dapat berkahnya. Maka kita ini kerja-kerja agama dengan keyakinan, yang sudah ikut dengan kita itu tim kita, yang belum ikut itu semuanya nggak ada yang nggak manfaati kita. Orang itu belum sampai hakikatnya iman sebelum perasaannya dikendalikan oleh imannya. Jadi antara iman begitu itu. Berkahnya satu orang beriman menahan kiamat dari dunia ini. Menahan kiamat itu maknanya luas. Ada orang makan, orang minum, orang bangun rumah, orang menikah, hewan-hewan masih hidup, gunung-gunung masih ada, lautan masih bisa dipakai, semuanya gara-gara berkahnya satu orang yang beriman. Maka kalau kita ini kerja ini sikapnya begitu dengan hamba-hamba Allah yang beriman, ya akhirnya kita ini nggak pernah merasa kesepian. Wah, koncoku walaupun gum jadi satu tim, konco kabeh. Tidak sulit cari rute, nggak sulit karena semuanya kita yakini sebagai teman, bukan kita anggap, kita yakini sebagai teman. Teman-teman semua, Nabi dengan para sahabat bergerak kemana-mana. Sebagian orang sudah dengar gerakan-gerakan Nabi dan sahabat di sana, di Yaman sana. Jauh dia ingin banget untuk ketemu Nabi, tapi nggak sempat. Sebelum sempat ketemu Nabi, dia ini sudah wafat. Ya, Rasulullah SAW sudah wafat. Tapi sebelum itu sudah ada rombongan-rombongan sahabat yang sampai ke daerah Yaman sana. Rombongannya Sayyidina Ali, Mu'adz bin Jabal. Maka ada satu rombongan dari kampungnya orang tersebut. Yang orang itu di kampung dianggap ya orang biasa lah, orang soleh, tapi agak aneh. Jarang kumpul dengan temannya, sibuk ngembala kambing dan sibuk merawat ibunya yang sudah tua. Sampai banyak orang di kampungnya itu nganggap dia ini orang yang kurang waras. Maka rombongan dari kampungnya datang kepada yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selepas ditanya, kalian dari mana? Dari Yaman. Yaman dari mana? Dari daerah Al-Qaron. Ya. Mereka ketemu Nabi, beriman dengan Nabi, jadi sahabatnya Nabi karena ketemu dengan Nabi. Selepas selesai majelis, sebelum mereka pulang, Nabi bertanya, kenalkah kalian dengan orang di kampung kalian yang bernama Uwais? Maka saat rombongan itu kaget semua. Rasulullah kok bisa kenal dengan Uwais? Kenal ya Rasulullah. Gimana dia? Alhamdulillah ada, sibuk dengan kambingnya dan sibuk dengan ibunya. Maka Nabi mengatakan kurang lebihnya, sampaikan salamku kepada dia. Ketahuilah bahwa Uwais itu yang di kampung kamu itu nanti pada hari kiamat
akan diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati orang yang begitu banyak, sebanyak qabilah ini dan ini, qabilah yang begitu besar waktu itu. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, khairut tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baiknya tabi'in adalah seorang laki-laki yang dipanggil dengan nama Uwais. Maka banyak ulama berpendapat bahwa tabi'in terbaik, orang terbaik selepas sahabat ya Uwais itu, yang sepertinya nggak ikut istimai sepertinya itu. Orang-orang sudah berangkat ke Madinah ketemu Nabi itu, dia sibuk dengan karena tanggung jawab ibunya dan tanggung jawab kambingnya itu. Maka kita ini nggak tahu siapa yang mabul, siapa itu nggak tahu, saya gitu ya. Maka kita ini dengan orang iman husnudzon semuanya. Di samping itu posisi kita itu nggak penting. Siapa tahu yang bagian atas serandal malah serandalnya duluan ke surga. Jadi yang mulai dari yang atas serandal sampai yang imam itu nggak ada yang nggak penting. Mulai dari taskil, bagian bayan, bagian itu. Kadang orang itu pengen bayanan, ngapain bayan segala, malah nanti kalau keliru nyebar kemana-mana. Bagian mendengar kan enak, hisapnya ringan. Jadi kalau orang itu pikirnya ridhonya Allah itu posisi mana aja asalkan diridhoi Allah itu enak. Jadi kalau pikirnya yang lain ya jadi lain-lain. Allahumma alhimna marashida umurina wa inna